Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 191. Perempuan itu mengangguk. Maaf, kalungnya ada di rumah aku, jika kamu mau mengambilnya kembali sekarang aku akan membawanya. Gak usah, gue udah kasih ke lo, jadi kalung itu sekarang hak lo. Gue akan pergi ke penampungan hewan agar anjing ini dirawat dengan baik. Terima masih banyak. Jangan lupa sucikan tangan kamu dengan tanah merah, sebab bulu hewan itu najis. Aku pergi dulu kalau gitu. Assalamualaikum. Tunggu. Ya. Perempuan itu berbalik menatap jalanan di bawahannya. Nama gue Bara Narendra Adiputra. Maksudnya. Perempuan itu menjadi kaku. Ini pertemuan kedua mereka dan pertemuan kali ini benar-benar menyebalkan sebab pria ini mengira dirinya akan bunuh diri. Itu nama gue. Kita udah bertemu 2 kali. Mungkin ketiga kalinya pertemuan kita bakalan berbeda. Nama lo siapa BTW? Maaf, aku harus buru-buru pergi sebab adikku akan marah jika aku pergi terlalu lama. Tunggu, nama bos siapa dulu? Namaku Jasmine. Teriak perempuan itu tanpa menoleh sedikit pun dan terus berlari. Tring. Tiba-tiba saja notifikasi pesan dari sang bunda kembali terdengar. Bunda, Yulia kan udah hidup bahagia dan punya anak juga dari suaminya. Move on cepat, San. Bunda rencana mau jodohin kamu dengan anak Bu Kim Hera yang punya keturunan orang Korea. Kamu jadi mualaf kan? Salah satu anaknya juga mualaf 3 tahun lalu dan katanya sekarang ada di Indonesia sama adiknya karena kuliahnya di sana. Namanya Minji, namun setelah jadi mualaf namanya ditambahin jadi Jasmine O'Hara Minji. Jasmine. Tunggu, kenapa namanya sama dengan perempuan bercadar hitam tadi? Apa satu orang yang sama atau berbeda? Hasan. Hussein. Ini Bang Omar sama Unaya datang, kita main yuk. Teriak anak lelaki yang memakai jubah putih dan sorban yang dielilitkan di atas kepalanya itu. Kemana nih orang-orang? Assalamualaikum ya ahli kubur. Kamu ini Omar, jaga sopan santunmu, jangan teriak-teriak, nanti tetangga pada marah. Sama kamu. Ikram datang sambil membawa kedua anaknya yang begitu terlihat tampan dan lucu sebab telah dimandikan. Bang Ikram, kita mau main sama Acan Ucen, ucap Unaya melompat-lompat dengan lucu. Kalian berdua udah izin untuk datang ke sini? Udahlah Bang. Bang Hilmi sama Teh Wardah pergi pakai mobil pesantren disupiri sama Kang Abdul. Katanya mereka mau pergi ke majelis Al-Huda buat ngisi ceramah. Teh Wardah, sih cuman temani Bang Hilmi. Ikram mengangguk paham lalu mengelus kepala Unaya yang tertutup oleh kerudung instannya. Mainnya di luar aja ya, soalnya istri abang lagi tidur. Dia dari tadi malam sampai siang gak tidur-tidur, dan baru sore ini dia tidur. Kedua anak berbeda usia itu mengangguk. Omar sudah mengambil alih Hussein ke dalam dekapannya sedangkan Hasan masih memeluk leher ubinya, sebab dia tidak menyukai orang lain menggendongnya. Omar, Unaya, bisa jagain Hasan sama Hussein dulu. Abang mau buatin bubur di dapur bentar, sebab sore ini mereka belum makan. Omar dan Unaya mengangguk hormat. Siaplah Bang Ikram. Omar membawa kedua keponakan tampannya itu ke halaman dan menduduki mereka di rerumputan yang hijau. Tenang saja, rumput ini bersih sebab Yulia selalu merawatnya dengan baik. Saat main pun pasti Omar dan Unaya akan bermain di rerumputan hijau itu. Hussein, pipinya gemul, lucu banget sih, gemas Unaya mencium pipi anak itu. Beralih ke Hasan tapi anak itu menggeleng tidak mau. Bahkan tangannya sudah dia kibaskan. Hasan mah gak bisa diajak senang-senang. Gak asik ah. Hussein tertawa kecil sebab perutnya mendapatkan gelitikan oleh Omar. Unaya pun ikut-ikutan mengelitiki leher Hussein.
Hasan hanya bisa menatap tanpa minat ketiganya. Lalu mata bulatnya menatap keluar pagar, di mana sebuah mobil hitam tiba-tiba ada di sana. Ubi ada amu. Ubi ada tamu. Kamu bicara apa Hasan? Omar menatap jari telunjuk Hasan lalu dia memicingkan matanya. Oh, itu hanya mobil yang bentar numpang parkiran di depan rumah kamu aja bukannya? Tamu. Mereka belum sadar saja jika mobil yang terparkir di depan rumah adalah orang-orang jahat. Mana anak yang harus kita berdua culik bos? Soalnya ada 4 anak di sana, tanya pria dengan banyak tato di tangannya, yang masih bayi dan memiliki wajah yang sama. Itu anak Yulia dan Ikram. Kita akan mengambil anak kembar itu. Jika aku tidak bisa memisahkan mereka berdua, bukankah lebih menyenangkan memisahkan anaknya dari orang tuanya? Ucap perempuan berambut sepundam itu, sambil mengepalkan tangan, penuh rencana licik. Dengan begitu tidak ada kebahagiaan yang mereka miliki, hanya kesedihan yang tersisa. Matanya berbinar penuh niat jahat sambil menatap kedua anak kembar yang sedang bermain di halaman rumah bersama Omar dan Unaya. Tidak ada Yulia dan Ikram, ini kesempatan bagus. Kalian berdua bawa cepat kedua anak itu. Ini kesempatan kita karena orang tuanya tidak ada. Baik Nona Nasmira. Ya, Nasmira lah yang datang ke Jakarta dengan uang yang diberikan Ikram pada kakeknya. Dengan uang itu dia berhasil mendapatkan 2 anak buah yang bisa dia percayakan. Kita lihat saja Mbak teroris. Kamu ambil saja Mas Fagi dariku, tapi aku akan ambil kedua anakmu dan aku besarkan mereka berdua sampai mereka dewasa, dan membenci sosokmu yang munafik itu. Kehilangan Ikram memang menyakitkan, tapi itu tidak jadi masalah. Dia akan membesarkan kedua anak tampan dari Ikram di suatu tempat di mana tidak ada yang bisa menemukannya. Hingga puluhan tahun kemudian dia akan kembali lagi bersama kedua anaknya itu, mengejutkan mereka berdua yang selama ini tidak pernah bahagia sebab kehilangan buah hati adalah luka terbesar untuk mereka. 2 sosok pria bertato naga di tangan mereka itu keluar dari mobil, masuk ke gerbang yang tidak terkunci. Di sore hari yang masih cerah ini, mereka berniat akan menculik anak kembar dari Yulia dan juga Ikram. Tentu saja mereka melakukannya demi uang yang jumlahnya pun cukup besar. Hei anak-anak manis, kalian mau permen gak? Tawarnya dengan senyuman lebar. Unaya dan Omar menatap, lalu mundur. Om siapa? Tanya Omar sedikit takut, memeluk erat Hussein dalam pangkuannya. Om baik kok, cuman mau kasih permen aja. Kalian mau? Unaya yang memang dari dulu suka permen pun ingin menerima, tapi segera ditepis oleh Omar. Ingat kata umimu Unaya. Jangan pernah menerima pemberian dari orang asing. Johnny lo banyak bacot anjir, kenapa gak langsung aja? Kesal pria yang satunya. Dia langsung saja menarik tubuh Hasan yang duduk sendirian membuat Omar dan Unaya berteriak histeris. Pria bernama Johnny juga akan mengambil Hussein namun Omar dengan cepat menggigit tangannya. Dan Johnny yang marah pun balas menamparkan pipi anak itu hingga merah. Plak. Unaya tidak tahu harus apa selain menangis dan berteriak meminta tolong. Kini tubuh kecilnya itu nampak ketakutan. Dasar anak sialan, umpat Johnny, merebut Hussein dengan kasar dan tak lupa menendang perut Omar hingga anak lelaki itu meraung kesakitan. Jangan ambil keponakan Omar penjahat. Kembalikan mereka. Bang Ikram anak-anak diculik. Bang tolong mereka. Omar histeris berusaha untuk mengejar, dan berakhir tubuhnya harus tersungkur beberapa meter saat Johnny menendangnya di bagian perut. Bro, udah Johnny. Kita harus segera pergi dari sini. Kedua penculik itu buru-buru berlari pergi, membawa kedua anak kembar yang mulai menangis histeris.
Mereka ketakutan walaupun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang pasti di mata mereka kedua pria ini jahat. Astagfirullahaladzim, Omar, apa yang terjadi? Ikram berlari mendekat dengan semangkuk bubur di tangannya. Bang Ikram. Tangisan Omar dan Unaya pecah seketika. Di mana Hasan dan Hussein? Dua pria asing menculik mereka, Bang. Maaf Omar, Hicks. Rasanya jantung Ikram seperti berhenti berdetak. Dia menatap gerbang yang terbuka lebar dan mobil hitam yang mulai pergi dari kawasan rumahnya. Menjatuhkan bubur yang baru saja dia buat, Ikram berlari tanpa alas kaki keluar. Tidak mungkinkah penculikan? Allah, kembalikan kedua anak saya. Teriak Ikram dengan nafas naik turun, antara marah dan juga panik di saat bersamaan. Brak! Dia memukul kaca mobil sekuat mungkin. Berani-beraninya kalian menculik anak-anak saya. Kembalikan mereka. Namun sial mobil itu menggas dengan cepat. Ikram berusaha mengejar. Tanpa memperdulikan kakinya yang terluka akibat bebatuan jalanan. Siapa orang yang jahat menculik dua anak tak berdosanya? Allah. Tidak, Ikram tidak akan rela jika kedua anaknya pergi darinya. Bagaimana jika istrinya mengetahui hal ini? Entah sehancur apa nanti. Sialan, percepat mobilnya. Teriak Nasmira, menatap ke belakang di mana Ikram terus mengejarnya. Juna semakin melajukan mobilnya, hingga Ikram kini semakin menjauh. Hal itu membuat Nasmira tersenyum puas. Menatap Hasan yang berada di pangkuannya menangis hebat. Hei anak-anak, kalian berdua jangan menangis. Lihat wajah cantikku, ini ibu baru kalian, namanya Nasmira. Aku janji akan membesarkan kalian penuh dengan kebencian pada kedua orang tua kalian. Anggap saja aku yang melahirkan kalian, lalu Ikram pergi meninggalkanku demi wanita teroris seperti Yulia. Ayah kalian tetap Mas Ikram, tapi ibu kalian adalah aku, sedangkan Yulia adalah perebut kebahagiaan kita bertiga. Bukankah kehidupanku begitu tragis? Karena itulah jika kalian besar nanti, benci Yulia karena dialah yang merebut Mas Ikram dariku. Mau Emi Ubi. Tangisan Hussein semakin pecah, bahkan wajah putihnya kini memerah. Begitu juga dengan Hasan. Akut Hicks. Mau Ubi Emi. Mereka tidak bisa jauh dari orang tua mereka. Bingung, itulah yang mereka rasakan. Sekarang, kenapa orang tua mereka tidak ada? Kita akan pergi kemana Nona Nasmira? Tanya Juna. Sedangkan Joni berada di kursi samping tengah memangku Hussein. Pergi keluar kota. Kita tidak perlu berada di kota ini terlalu lama. Mas Ikram pasti akan segera melaporkan kita ke polisi. Sementara di posisi Ikram sekarang, nafasnya tersengal-sengal. Keringat sebiji jagung pun keluar dari keningnya. Entah berapa air mata yang dia keluarkan sejak tadi saat melihat mobil yang membawa kedua anaknya pergi menjauh. Ya Allah, kenapa engkau memberikanku cobaan seberat ini? Tidak masalah aku terluka berkali-kali, tapi kenapa anak-anakku yang belum memiliki dosa sekecil pun engkau renggut? Mereka dariku. Apa yang harus aku katakan pada istriku nanti? Suaranya semakin tercekat. Ikram menangis sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya yang bergetar hebat. Aku tidak sanggup melihat kekecewaan dan kesedihan di mata istriku. Allah, engkau mengujiku terlalu berat. Ini sudah di luar batas kemampuanku, sungguh. Iman Ikram mulai lemah, hatinya mulai merasakan gelap. Namun di saat seperti ini, tiba-tiba Rafael datang menekan klakson motornya. Ikram, apa yang kamu lakukan di tengah jalan? Astagfirullahaladzim, hei sadarlah sahabatku. Apa yang sebenarnya terjadi? Teriak Rafael, menepikan motornya lalu buru-buru menarik Ikram dari tengah jalan.
Pria pemilik wajah tirus itu terkejut melihat wajah sahabatnya yang memerah disertai air mata yang keluar. Anak-anak saya, para penjahat itu mengambilnya dari saya. Demi Allah, saya membenci mereka. Astagfirullahaladzim, bagaimana bisa? Ikram menggeleng, menurutnya dia tidak memiliki musuh. Siapa yang tega menculik kedua anaknya? Pasti orang jahat itu masih berada di kota ini. Ayo kita cari. Jangan menyerah seperti ini, Ikram. Ikram yang dulu saya kenali dia sangat kuat. Ikram, sadarlah. Menangis bukanlah solusi. Kita harus mencari kedua anakmu sebelum jejak mereka menghilang. Ikram menghapus air matanya. Dia naik ke motor Rafael dan secepat mungkin Rafael menggegas motornya ke arah yang dikatakan sahabatnya itu. Saya harus menemukan anak-anak saya, bagaimanapun caranya. Saya harap mereka baik-baik saja. Yulia tiba-tiba membuka matanya hingga cahaya dari jendela membuatnya silau. Masih sore ternyata, aku kira udah malam. Kemana Mas Ubi dan anak-anak? Dia berdiri dari atas kasur, meregangkan kedua tangannya ke atas. Walaupun tidur hanya 30 menit saja tapi badannya kini terlihat segar. Kemana mereka ya? Sepertinya Mas Ubi membawa anak-anak keluar untuk bermain. Ingin menyusul suaminya, mau tak mau Yulia mengenakan gamis, kerudung dan juga cadar putihnya. Berjalan keluar, alis tebalnya mengernyit melihat kekacauan di sekitar halaman rumahnya. Semangkuk bubur jatuh, bahkan gerbang pun dibiarkan terbuka. Tiba-tiba perasaan tak nyaman kian datang menghantam dadanya. Dia merasakan nyeri di bagian sana tanpa ada alasan. Berlari keluar dari rumah menuju pesantren. Yulia harus disuguhkan dengan tangisan Omar dan Unaya yang berusaha ditenangkan oleh Abi Laksa dan Kang Abdul. Sedangkan Unaya dipeluk oleh Teh Wardah. Dan Bang Hilmi seperti sedang menghubungi seseorang dengan raut wajah paniknya. Di depan pagar pesantren pun ada mobil pesantren, sepertinya kedua kakak iparnya baru saja keluar dari pesantren. Apa yang terjadi? Yulia mendekat, menatap mereka satu persatu dengan bingung dan rasa sakit di dadanya kian bertambah. Semua orang menatapnya, disusul tangisan Omar yang semakin kencang terdengar. Yulia, tenangkan diri kamu. Ikram dan anak-anak pasti kembali dengan selamat. Maksudnya Bang? Menatap kakak iparnya dengan mata berkaca-kaca. Hasan dan Hussein diculik oleh orang tak dikenal. Suamimu, kata Omar, sedang mengejarnya. Abang berusaha menghubunginya tapi nomornya tidak aktif. Pihak kepolisian pun sudah abang hubungi, mereka akan mencari pelaku yang menculik kedua anakmu. Seperti ada batu besar yang menghantam dadanya, Yulia memegang dadanya yang terasa sakit. Dia akan jatuh, tapi dengan cepat Ning Wardah mendekat dan menahan tubuhnya. Yulia, semuanya akan baik-baik saja. Ikram pasti akan kembali membawa anak-anak. Ning Wardah berusaha menenangkan. Dia mengerti perasaan adik iparnya sekarang ini. Pasti sangat syok berat. Tatapan Yulia kian kosong, air matanya pun mulai keluar. Saat itu juga dia menepis kasar tangan kakak ipar perempuannya. Bagaimana bisa anak-anakku diculik? Kalian mencoba membohongiku kan? Ini gak lucu. Jangan membawa anak-anakku di saat kalian sedang bercanda. Yulia menggeleng keras, meremas rambut yang tertutupi oleh kerudung panjangnya. Kemudian dia tertawa. Ini bukan ulang tahunku, umurku bertambah masih lama. Jadi, cukup jangan membuatku panik. Ini semua salah Omar Hicks. Twins diculik oleh dua penjahat itu karena Omar gak bisa jagain mereka. Maafkan Omar mbak, Omar yang gak becus jagain Hasan dan Hussein. Unaya juga takut dedek bayinya kenapa-napa,
Ini semua salah Unaya juga jadi kakak yang ndak becus, isak Unaya penuh dengan air mata di pipi cubinya. Kenapa kalian sampai segitunya menangis? Hentikan. Aku tidak tahan akan permainan kalian. Kembalikan anak-anak padaku. Ini waktunya mereka makan, pasti sekarang mereka kelaparan. Kenapa kalian hanya diam? Anak-anakku tidak mungkin diculik. Abi Laksa jawab aku. Jangan buat aku takut Abi. Semuanya jawab aku. Aku. Mohon kembalikan anak-anakku.